Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Nah, kita kali ini mau dyno tes motor Vario ya. Yang CRF ini belum sempat. Jadi apa itu dyno tes? Jadi dyno tes itu adalah mengukur tenaga mesin, mengukur top speed bisa, simulasi, terus mengukur AFR atau air fuel ratio atau campuran udara dan bahan bakar ya, akselerasi. Nah, intinya ya seperti itu untuk mengukur. Jadi untuk intinya itu cari data spek mesin kita yang udah dirubah maupun standar, itu di dyno nanti akan kelihatan grafiknya, itu tenaganya seperti apa, karakternya seperti apa, itu akan kelihatan. Intinya untuk tolak ukur modif aja lah intinya. Standar juga bisa jadi dyno, jadi nggak harus modif. Nah, jadi dari dyno nanti itu akan ketahuan datanya, hasilnya itu seperti apa, kira-kira udah mencapai titik maksimal apa belum modifnya kemarin, kayak gitulah. Nah, sampai seperti itu. Jadi apakah dyno itu wajib atau enggak? Sebenarnya enggak wajib juga. Itu hanya untuk kepuasan pribadi, atau juga bisa untuk mempermudah cari settingan juga bisa, karena kita nggak harus nyeting di jalan raya terus menerus, tapi kita bisa langsung lihat di monitor tuh hasilnya seperti apa, kayak gitu ya, intinya seperti itu. Nah, masing-masing mesin dyno tes nah itu juga bisa berbeda-beda. Jadi misal dyno tes spot device biasanya ada juga yang intinya macam-macam, ada BRT, terus ada leads kayak gitu ya. Nah, itu biasanya punya kalibrasi masing-masing. Jadi misalkan satu HP di sana, nah mungkin di sini bisa 1,1, mungkin bisa seperti itu. Jadi itu tergantung juga kalibrasinya sama momen inersianya. Jadi di dyno itu kan ada rollernya ya, roller yang itu bulat yang nempel di ban. Nah, itu berat roller inersianya itu beda-beda. Nah, jadi hasilnya juga bisa berbeda-beda. Jadi meskipun sama-sama dyno tes, tapi dyno ABC mungkin hasilnya itu beda sedikit-sedikit mungkin. Nah, jadi kalau buat dyno tuh usahakan dynonya tetap. Jadi kalau misal dyno di tempat A, nah dari bangun mesin pertama sampai revisi mungkin dynonya bagusnya di tempat A. Jadi data kita itu ada di situ, terus datanya itu kan sama. Tapi kalau dynonya di tempat ganti-ganti, misalnya pertama di A, kedua di B, ketiga di C, nah itu mungkin hasilnya nanti nggak bisa buat patokan, karena ya itu tadi kalibrasinya bisa berbeda. Nah, seperti itu. Nah, jadi hasilnya nanti seperti apa? Nah, langsung aja ikuti prosesnya ya. Nah, kita ke sana dulu, cus. Nah, nanti pasang sensor AFR-nya di sini. Ini kemarin yang saya buatkan di sini. Ini akan kita coba pakai silencer yang bacot, pakai Crimpy Cina. Nah, ori nih. Ini pinjam di bengkelnya Mas Dimas Gaslor di area Tulungagung, Rejotangan. Nah, di sini. Jadi cukup jauh sama rumahku, ya sekitar 3 jam. Nah, jadi nanti perbedaan powernya seperti apa, tonton terus di video, dan suaranya seperti apa, nah saya juga belum tahu. Nah, nanti di akhir aja. Jadi nanti kita tes dulu knalpot yang R9 itu, yang lehernya buatan sama knalpot ini, nanti powernya seperti apa. Nah, yang area Tulungagung mungkin bisa main ke sini kalau pengen dyno di area Panjrejo, Rejotangan. Seleksi motor balap racing.
RPM iki. GTR Sonic. XR. Meter sudah terpasang dengan sensor RPM. Gas ya. Gan pantas. Terus langsung lah panas. Iki Karti iki Richard iki itu Mas jalan kasar nek. Apa lagi terus lo ngene iki. Ketelusan iki. Terus. Terus. Kowe pas RPM 8000-an Mas ya. Oh iya. Ya. Pokoknya TPS 1 sih wae iku. Nah, ini masih terlalu basah. Rekreasi Pak ya. Ya Mas. RPM 8000-an. Ini map 2. Coba kita live dulu. Di sini kita mainan sendiri. Lebih asik. Nah, ini belum connect. Semoga hasilnya bisa di atas 20. Iya Kak. Ini kok patennya disambung. Iya. Oh iya.
Lah iki puline mek tak kerak mek telu Mas. Jajal lah Wina. Mang tapi piro mang 130-an ya? Ya, Saurunge 132. Komentarmu Mas. Kalau untuk klep pakai head Vario 160 udah maksimal Mas ini. Untuk klep standar ya? Untuk klep standar udah. Berarti PR-nya kalau pengen powernya lebih maksimal lagi klepnya? Di klep Klepnya 22, 23, 2219 19 ya? sudah maksimal. Sudah maksimal. Wis masuk iki. Jalan-jalan wis Mantap ya? masuk iki. Oke. Sepede. Top speednya no. Apa ini Mas kurang? Top speednya Nah. ada no. Top speednya nggone sampai nggone sama 140. 140 ya? Terus sing carry Mas ya Bang? Iya. Lah umpama mlaku Nah. medun 5. Medun Oh, 5 Mas. Kurangi 5. Kurang 5. Soalnya nampak angin. Sing wingi tau nyeteng ngono kuwi. Tapi iki ning sepede iki nggonku 140 ya, sepede 150-an nenek Mas. Iya. Heeh, iya lah ya. Berarti sesuai ini paling pada GPS. Iya. Hampir sama GPS. Soalnya nyetengku tahu nang GPS. Oh. PCR. Oh iya, besar 5 kilo. Gitu. Ya, mantap sono Mas. Siap. Ini dia hasil rangkumannya kemarin, kita run sampai 29 kali kita gas. Nah, yang kerekam tapi mungkin ada yang nggak kerekam ya. Jadi yang terekam power tertingginya itu 19,89. Nah, itu ya lumayan. Jadi powernya kurang lebih stabil sekitar segitu. Itu kalau pakai silinder knalpot yang pendek, yang knalpot kompetisi. Tapi kalau knalpot yang silent, powernya yang jelas di bawah itu.
ya sekitar 19,4 19,5 mungkin sekitar segitulah. Nah cuma Matic itu apa ya, power ini bisa dipengaruhi dari roller. Jadi kalau rollernya dirubah dikit itu pembacaannya itu bisa berubah kalau Matic itu. Nah sayangnya saya kemarin tuh cuma bawa roller sejenis, yang puli NMAX punya cuma bawa 10, yang puli Honda cuma bawa 11. Jadi kalau mau riset lagi sebenarnya masih bisa kita ulik-ulik lagi biar apa ya, kalau menjawab rasa penasaran. Cuma menurut saya segini udah lumayan lah. Grafiknya juga lebih stabil, jadi grafiknya nah itu enggak terlalu banyak ini apa, semacam menggulung atau slip, kalau orang-orang ngomongnya slip. Jadi powernya hampir tembus 20 HP. Nah mungkin kalau dimaksimalkan dari segi knalpot yang pakai leher bawah, nah itu bisa 20-an lebih harusnya bisa. Knalpot terus downdraft mungkin ya, terus kita cari lagi timing pengapian itu harusnya 20 lebih itu bisa. Nah cuma ya saya segini aja udah cukup, segini aja udah cukup banget untuk harian. Nah ini power segini itu ya setara sama, mungkin kalau klep 4 power segini klep standar ya mungkin setara sama klep 31. Jadi klep 4 klep 20 mungkin sama klep 31 itu powernya imbang. Nah kurang lebih seperti itu. Saya lihat data-data di sini hasilnya juga sama. Jadi di sini saya lihat Vario 63 full itu powernya juga sekitar segitu. Nah ini masih riset nih kayaknya. Nah ini Vario 63 full powernya juga sekitar segitu, sekitar 20. 63 full modif. Nah kalau di sini di dyno ini Vario balap itu powernya sekitar 23 sampai 25 itu untuk balap. Jadi kalau untuk harian itu powernya 20 mungkin menurutku udah cukup banget. Jadi kalau untuk balap 25 atau harian 20 kayaknya itu udah cukup, udah lumayan maksimal lah menurut masnya seperti itu. Nah oke. Jadi habis ini mau kita coba setting jalan ya, seperti apa rasanya. Kalau soal top speed sebenarnya itu tergantung dari gear ratio, RPM sama puli. Nah jadi tergantung itu ketiga itu, RPM limiter, gear ratio sama puli. Nah ini yang puli sesat kemarin top speednya 30, tapi kalau di speedo 140 ya. Nah kalau yang puli NMAX di speedo 155an, nah ini di dyno 144. Nah tuh tertingginya. Dan ini grafik kalau pakai puli NMAX yang atas, nah ini powernya lebih tinggi dikit. Nah yang ini puli sesat. Ya seperti itulah grafiknya. Jadi kalau speednya pengen lebih kenceng lagi, gear ratio-nya bisa diberatin atau RPM-nya bisa ditinggiin limitnya. Cuma ya itu kembali ke sama kebutuhannya buat track berapa. Nah seperti itu. Jadi kalau top speednya tinggi tapi di track yang super panjang ya, kalau di sini tracknya pendek kan nggak berguna juga. Nah seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.